Shalom semuanya saudara. Apa kabarnya saudara? Tuhan, hari ini kita bisa lagi menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu semua karena kebaikannya. Oleh karena itu kita hadir di tempat ini, kita mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan, kita ada dan kita bisa beribadah kepada Dia. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan pada saat siang hari ini, buat kasih setiamu yang menyertai kami Bapa. Sepekan ini kami dapat merasakan bagaimana Tuhan dengan sentuhanmu, dengan kasihmu, dengan berkatmu kami ada Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu, mempersembahkan hidup kami pada hari ini Tuhan kepadamu. Dan kami rindu lawatan kuasa-Mu ada dan tinggal di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu memenuhi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Saat badai tofan datang menghantam kami, Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami. Engkau Allah yang selalu menopang dan menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami umat-umat-Mu datang menyembah-Mu ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih. Kami ingin terus memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami kuat karena Engkau ada bersama dengan kami. Dengan pujian ini katakan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan beria-ria dan bersuka cita di dalam-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau terus mengurapi setiap kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai diberkati hari ini saudara terkasih. Oleh karena kita puji-puji nama Tuhan. Sebab Tuhan dahsyat, Dia baik, Dia ajaib. Haleluya.
Bapak Ibu yang terkasih, sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi yang melayani persembahan. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Tiba saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum terima amplop persembahan supaya dapat dilayani? Ada di sini. Ya, ada semua. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Bapa, buat siang hari ini Tuhan, kembali kami berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau datang beribadah kepada Tuhan, dan kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, itu layak di hadapan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh siang hari ini berkumpul bersatu hati untuk meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami mengklaim Tuhan, kami lebih daripada pemenang Tuhan, sebab Engkau beserta kami Tuhan dalam segala perkara dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kalau kami memberi Tuhan persembahan kepada-Mu ya Bapa, kiranya Tuhan melalui persembahan Tuhan Kau pakai Tuhan gereja-Mu GBI Bethlehem Grand Forest Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya ketika kami memberi Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan. Itulah janji firman-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan setiap usaha, pekerjaan, bisnis kami, keluarga kami, suami, istri dan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kepada-Mu lah kami serahkan kepada kami ini Tuhan, dan persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Sebentar kita akan menyaksikan info Bethlehem selama sepekan.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya hari Minggu 12 Oktober 2025. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, PDP Bong Kimpua. Ibadah ketiga pukul 11 siang dan ibadah keempat pukul 5 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Eris Winata. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Roy dan Teti. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah, kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Chorus yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertemu bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth Indonesia mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Mari pria Bethlehem bergabung bersama kami dalam ibadah kombat yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Jumat pukul 7.30 malam. Jadilah pria hebat, berkarakter, dan berintegritas di dalam Tuhan. Shalom. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Dengan sukacita kami informasikan bahwa pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 kita akan mengadakan kunjungan ke panti jompo dan panti asuhan Kemah Bet Shalom. Bagi yang ingin ikut serta dan berdonasi dapat menghubungi sekretariat gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami sampaikan info komsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah komsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan komsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, anak pelayan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan di Bethlehem Grand Chorus. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, selanjutnya Bapak Ibu bukan orang asing di tempat ini, tetapi sahabat-sahabat baru kami. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di ibadah jam 11. Bisa mengangkat tangannya di tempat duduk agar kami bisa layani. Ada? Di atas ada? Baik, belum ada. Mari saya undang semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran akan firman Tuhan. Bapak, sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapak. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi telinga kami, urapi hati kami,
agar kami mampu Tuhan, kami bisa Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Bersama-sama dengan imanmu katakan, hanya Tuhanlah kekuatan kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu memberikan kekuatan di kala kami lemah, yang selalu memberikan kemampuan di saat kami punya masalah. Yesus Allah yang peduli. Engkau bukan Allah yang tinggal diam di singgasana. Engkau turun ke bumi ini untuk melihat dan menolong umat-Mu, sehingga kami dapat merasakan arti pertolongan-Mu dalam hidup kami. Berkati waktu-waktu ini Tuhan, Kau mengerti keberadaan kami. Satu yang kami percaya, bahwa kami punya Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatunya. Itu sebabnya buat kami tidak perlu takut dalam hidup ini. Meskipun keadaannya tidak baik, kami percaya Tuhan akan menolong, memberi jalan keluar, dan memberikan kemampuan kepada kami. Siang ini kami mau belajar, kami mau dengar firman, supaya apa yang kami dengar kami bisa lakukan, dan kehidupan kami pun diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oke. Puji Tuhan saudara-saudara. Shalom.
Sekali lagi shalom. Semangat nih shalom. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 tambahan pengumuman dari saya. Karena kalau saya sudah habis khotbah langsung doa berkat, ya. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa hari Sabtu besok kita akan berangkat ke Panti. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak usah berepot-repot lagi, semua logistik sudah tercukupkan. Yang paling panitia terima adalah kalau Bapak Ibu memberikan persembahan dalam bentuk uang, ya. Jadi nanti bisa disalurkan kepada orang-orang yang pakai baju, pakai dasi merah itu, supaya nanti di sana mereka bisa juga gunakan uang itu untuk beli sepatu kah, beli tas kah, beli buku kah, apa untuk anak-anak panti di sana, ya. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada pesan dari panitia Natal bahwa tanggal 21 kita akan merayakan Natal di tempat ini. Itu sebabnya 21 Desember itu sebabnya Bapak Ibu Saudara saya ingatkan untuk tidak buat agenda di luar itu, ya. 21 jauh-jauh hari ini, hampir 3 bulan lagi. Tapi ada satu titipan panitia kekurangan dana 3 atau 40 juta, ya. Saudara, mari yang mau berinvestasi di sini, baik Bapak Ibu Saudara mempersiapkannya supaya kita sama-sama merayakan Natal dengan enak dan bersama. Yang ketiga, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa ini bulan Oktober, artinya kita sudah berganti bulan, saudara-saudara, maka kita masuk di satu tema yang baru. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang tegak di tengah badai. Saudara-saudara, badai itu tidak dapat kita hindari, tidak dapat kita pilih, tidak dapat kita tolak. Tapi badai itu akan datang ke dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam organisasi, dalam pekerjaan kita, saudara-saudara. Tetapi bagaimana kita bisa tegak dan bisa menang dalam badai, menghadapi badai, itu yang penting bagi kita hari ini. Silakan slide khotbah saya ditampilkan. Oke, hari ini saya bicara tentang tidak akan takut. Bapak Ibu Saudara, kata tidak akan takut ini bukan berarti orang-orang yang sedang punya masalah, orang-orang sedang terpuruk, orang-orang sedang jatuh, orang-orang sedang lemah, lalu kita posisinya di sini bilang, saya kalau seperti dia tidak akan takut. Bukan. Tapi ini ada satu pernyataan dari penulis oleh Mazmur Daud yang berkata, saudara-saudara, ketidaktakutan mereka, apapun yang terjadi dalam hidup ini, membuat mereka tetap yakin ada Tuhan sebagai penolong kehidupannya. Mungkin teman-temannya pergi meninggalkan dan tidak memberikan pertolongan, mungkin keluarganya pergi menjauh tidak memberikan pertolongan. Satu yang kita tidak boleh lupa, ada Tuhan yang selalu memberikan kita pertolongan, ya. Satu ayat Alkitab kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar sama-sama baca Alkitab ini. Dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 3, semua kita baca dengan semangatnya. Oke, mulai 2, 3, mulai. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung pecah di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung goyah oleh geloranya. Saudara, perhatikan kalimat itu dimulai, sebab itu kita tidak akan takut. Apapun yang menjadi penyebabnya, saudara-saudara, apakah bumi berubah, apakah gunung bergoncang, apa dalam laut atau angin ribut, sekalipun air berbuih, atau sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Mazmur pasal 46 menjawab, kami tidak akan takut. Ada satu pertanyaan bagi kita, saudara-saudara. Kita nggak usah bicara tentang semua goyang, saudara-saudara. Satu sisi aja di lini kehidupan kita goyang, sepertinya kita terdampak, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar apa yang kita perlu renungkan dalam hal ini. Kenapa orang dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dan 3 ini berkata kami tidak takut. Ini kita lihat gambaran kehidupan saja, sekilas saja. Kita hidup di masa di mana segalanya terasa tidak stabil. Saudara-saudara, kata tidak stabil itu menunjukkan apa, saudara-saudara? Tidak tetap, selalu berubah-ubah. Mungkin saudara bulan lalu masih bawa pulang gaji saudara-saudara secara utuh, tapi bulan ini saudara-saudara udah dapat potongan 25%, ya. Karena ada satu teman saya, seorang pendeta, saudara-saudara bilang sama saya, Pak Jim, gimana ya hidup? Kenapa? Karena gaji saya dipotong 25%. 25% itu artinya lumayan, saudara-saudara. Kalau dihitung dari 7 miliar, saudara-saudara bisa bayangkan 7 miliar dipotong 25%, banyak kan?
banyak. Tapi kalau 25% dari 100.000, saudara-saudara, itu cuma buat bisa minum Starbucks keliling ya. Saudara-saudara, mari kita mau belajar. Waktu itu dia bilang begitu dengan nada sedih, dengan mimik yang agak kurang enak dilihat. Nah, apa yang tidak stabil, saudara-saudara? Yang pertama adalah ekonomi dunia sedang bergejolak. Nilai-nilai ekonomi sedang berpengaruh kepada kita sekarang. Sepertinya Bapak Ibu Saudara, biasanya kita aman-aman saja dengan keuangan kita, aman-aman saja dengan ekonomi kita, aman-aman saja dengan segala keadaan kita. Mau makan ini, mau makan itu sepertinya biasa. Tapi sekarang sudah mulai, suami kita mulai ngomong bilang begini, itu budak jangan mahal-mahal. Mungkin sang suami sudah mulai memberikan kata itu. Itu artinya bahwa ada dampak yang terjadi pada kita. Ketika sang suami mulai berkata sesuatu kepada kita, itu makan bakso kurangin tuh. Udah mulai ada efek-efeknya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi perekonomian udah mulai terganggu dalam kehidupan dalam kita. Bahkan ada beberapa, maaf, saya harus bicara sejujurnya kepada Bapak Ibu Saudara, ada beberapa jemaat kita sudah harus pulang karena mereka mengaplikasikan lagu Kus-Plus. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Di sini dia sudah nggak kerja, di kampung dibilang tanam singkong, bisa tanam singkong tumbuh, bisa makan, tanam jagung, apa semua, saudara-saudara. Dia pulang kampung. Sudah berapa kita kadang-kadang sedih kalau lihat orang dengar itu. Karena satu faktornya apa? Ekonomi, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa kenapa kita bisa terganggu secara stabil, karena nilai moral orang-orang tertentu mulai bergeser, berkurang dari yang baik tadi tidak baik. Kemarin saya dengarin saja, istri saya lagi nyetel satu kisah, saudara-saudara, bagaimana orang tertipu sampai 2 sekian miliar, sampai rumahnya di Kalimantan dijual oleh karena bertemunya seorang wanita dengan pria, saudara-saudara. Kelihatan baik-baik, saudara. Tapi ujung-ujungnya semua duitnya terkuras dengan habis. Moral manusia sudah mulai berkurang, saudara-saudara yang kasih tahu. Orang tidak lagi mempertahankan bagaimana berkeluarga, bagaimana suami istri yang baik. Saya kan orang yang tidak terlalu aktif di medsos, ada sih 10-20%. Itu pun bikin YouTube. Kata Karen itu medsos orang tua katanya. Dia nggak apa-apa lah saya, saudara. Karena bukan itu. Waktu ibu saya dipanggil Tuhan, permintaan teman-teman saya SD, SMP ngumpul bilang gini, James bikin dong medsos biar kita tahu kalau lu masih ada, kan gitu. Gak apa-apa saya bikin itu, saudara-saudara. Nah, kalau saya mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin kalau istri saya 38% ada main medsos, saudara-saudara. Jadi kalau satu kali dia tanya begini, saya juga kadang-kadang nggak ngerti. Kadang-kadang dia tanya artis begini, saya juga nggak ngerti, saudara-saudara. Bahkan kalau dia tanya begini, kadang-kadang ada orang bermasalah, tiba-tiba suaminya dibawa orang, dia tanya sama saya, kalau Pak B kayak gitu gimana? Sebenarnya aku bingung jawabnya, saudara. Tapi saya kasih tahu, saudara, masa ada orang yang mau sama laki-laki yang nggak ada uangnya kayak begini? Status saya boleh sebagai gembala, tapi uang aku kan belum punya. Semua uang aku nggak pernah urusan, saudara. Karena dari dulu aku memang terbiasa diri untuk nggak mau. Karena saya tahu kalau urusan uang itu panjang. 25 perak aja nanti istri nanya, di mana itu 25 perak? Jadi daripada pertanyaan itu ada. Bapak Ibu Saudara punya istri begitu enggak? Iya, seharusnya sama, saudara-saudara. Jadi dipertanyakan. Nah, akhirnya saudara-saudara, sang pria ini berhasil mengambil uang wanita itu. Sekian miliar, rumahnya, dan lain sebagainya. Atau apalagi saudara-saudara yang tidak stabil. Banyak orang hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang kalau takut cirinya apa? Tidak berbuat apa-apa. Hanya mikir, tidak bertindak. Takut ini, takut itu, takut dan sebagainya. Tapi perhatikan anak-anak Tuhan. Mazmur berkata, namun di tengah semua itu permazmur berseru, sebab itu kita tidak akan takut. Kenapa Mazmur tidak akan takut, saudara-saudara? Pada laut bergelora, gunung beranjak, apa semua persoalan akan terjadi. Perhatikan kalimat ini. Ini bukan kalimat optimis kosong, tapi ini adalah iman yang berakar pada pengenalan akan Allah yang hadir dan berdaulat. Siapa
Allahmu yang kau percaya, yang kau yakinin, bagaimana keyakinanmu tentang Allah itu? Itulah yang membuat engkau tegak di tengah badai. Bapak Ibu Saudara, bukan karena hebatmu, bukan karena pintarmu, bukan karena kayamu, semuanya itu akan bisa tergoyangkan. Tapi pengenalanmu akan Allah yang membuat engkau bisa bertahan dalam segala situasi apapun. Pertanyaannya, kenapa kita tidak akan takut? Ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, dunia boleh guncang, tapi Allah tetap berdaulat atas hidup kita. Saudara-saudara, apapun yang boleh terjadi, silakan terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi yang terpenting dalam diri kita itu ada, kita tahu Tuhan kita berdaulat. Artinya Dia yang mengatur segala sesuatunya Bapak Ibu Saudara. Dia yang mengatur segala sesuatunya supaya kita bisa memahami. Ingat, kita kan nggak bisa cegah dunia bergoncang, betul? Kita nggak bisa terjadi gejolak-gejolak. Kita nggak bisa terjadi kenaikan nilai kurs uang, mata uang. Kita tidak bisa, saudara. Harga-harga naik itu kita nggak bisa cegah. Itu adalah bagian daripada yang bisa menggoncangkan kita. Tapi ingat, kamu punya Tuhan yang bagaimana? Dia bukan Tuhan yang duduk tenang dikasih makan, bukan. Dia Tuhan yang turun dari surga kasih kamu makan. Beda dong? Beda lah kalau mau ciong-ciong doang saudara datang kasih makan. Nah, kita Tuhan yang kasih kita makan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Dia berdaulat atas hidup kita, mari kita belajar 2 hal ini. Yang pertama, ingatlah bahwa goncangan dunia adalah kenyataan. Sesuatu yang nyata tidak bisa kita sangkal, saudara-saudara. Itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada COVID? Bukan karena omongan kosong. Memang nyata, kita harus hadapi. Kenapa ada penyakit seperti itu? Memang nyata, kita harus hadapi. Tetapi, apa yang diungkapkan oleh Mazmur, apa yang dikatakan Mazmur itu berkata, Mazmur tidak menyangkal bahwa ada ini, ada itu, dia akuin, saudara-saudara. Tetapi yang penting bagi dia masih punya keyakinan kepada Tuhan. Saudara, akuin dompetnya kosong. Yang kosong lah, yang kosong. Akuin. Tapi kau harus lebih mengakui, ada nanti Tuhan yang ngisi dompet. Amin. Wah, amin kalau gitu ngisi dompet. Amin. Aduh, itu ngakuin dompetnya kosong, nggak mau, saudara-saudara. Nah, artinya apa, saudara-saudara? Bahkan hal yang paling kokoh dalam hidup bisa tergoncang. Apa yang paling kuat dalam hidup? Keluarga. Bisa goncang, saudara. Bapak Ibu, yuk, zaman sekarang ini mari kita mau belajar untuk saling mengingatkan. Yang muda-muda, saudara-saudara, ayo belajarlah untuk bisa menjaga diri. Yang tua-tua juga jangan tua-tua keladi loh, ya. Sudah tua makin jadi gitu. Kita belajar jaga diri, saudara-saudara. Saling mengingatkan, saudara-saudara. Kalau jalan bersama, kalau dia melihat, ya udah ingatin, kamu lihat apa? Ya kan, karena mata ini fungsinya untuk ngapain? Melihat. Kalau melihat nggak boleh, udahlah tutup matanya pakai kacamata kuda. Kan salah, saudara-saudara. Nah, mari kita lihat apa yang paling kokoh yang bisa tergoncang dalam dirimu. Imanmu bisa tergoncang, bisa. Bukan tidak bisa iman kita tergoncang, bisa, saudara-saudara. Lihat tetangga, walaupun zaman krisis, tiba-tiba tiap hari itu ada pagar, ada ketukan pagar. Paket, kita di sebelah saudara-saudara. Ya ampun, itu sengaja paket sama tetangga nggak diambil 72 kali. Kita lihat, ya ampun. Itu bisa goncang loh kita. Bisa terpengaruh Bapak Ibu saudara. Bukan nggak terpengaruh. Apapun yang terjadi Bapak Ibu. Pekerjaan bisa hilang, bisa. Itu saya bilang tadi ada jemaat yang sudah pulang kampung, pekerjaannya nggak ada. Kalau pekerjaan nggak ada, saudara-saudara, hilang pekerjaan, income hilang dong, hilang. Pola makan tadi berubah, saudara. Jadi kalau masih bekerja ada income, makan sesuka hati. Makan enak boleh, nggak salah makan enak, saudara-saudara. Kalau selama punya uang. Tapi kalau mau makan enak tunggu ditraktir, itu parah itu, saudara. Ya. Pekerjaan bisa hilang, income bisa hilang, semua bisa hilang, saudara-saudara. Kenapa? Karena pekerjaan nggak ada. Karena kita salah satu dari penghasilan kita uang dari kata bekerja, ya.
Jadi kalau suami lagi kehilangan income, istri harus dampingi. Bilangnya begini, nggak apa-apa papi, dulu kita nikah juga nggak punya apa-apa. Bilang gitu, ya. Jangan yang bilang, bego amat lu sekarang begini, susah, nggak kerja, nggak ada uang. Jangan bilang gitu. Saya percaya itu suamimu cepat dipanggil. Karena kan suami itu kan titipan, betul. Pertama titipan Tuhan. Jadi kalau titipan Tuhan satu hari akan diapain? Dipanggil Tuhan. Maka istri-istri Anda jangan selalu bergantung pada suamimu. Belajar kayak bisa apa-apa gitu loh. Kau nggak bisa kerja, minimal kau bisa bikin bolu gitu. Yang nggak pantat tentu. Bolu kau bisa jual, kau titip di warung-warung, kau bisa lakukan itu semua. Orang bisa punya penghasilan. Nggak tergantung. Ini jadi istri nggak bisa apa-apa. Nggak bisa bikin ini, nggak bisa itu. Naik sepeda nggak bisa, naik motor nggak bisa, apalagi naik mobil nggak bisa, naik nggak bisa, bawa maksud saya udah nggak bisa, saudara-saudara. Mau ngapain kita? Hidup selalu tergantung pada orang. Saya pernah lihat orang naik motor sepeda atau motor listrik itu kecil, sepeda kali itu kuncing 3 saudara. Waduh, saya lihat itu perut semua. Sampai saya nggak ngeliat itu tempat duduknya di sebelah mana. Tapi itu sepeda jalan terus. Minimal kau harus bisa. Apalagi yang bisa menggoncang kita, kesehatan menurun. Saudara-saudara, kesehatan itu banyak dampaknya yang terjadi pada kita. Karena itu jaga kesehatan kita bersama, supaya kita nggak menjadi orang mudah sakit. Yang lain apalagi yang bisa membuat kita menjadi gagal, saudara, tergoncang. Rencana bisa gagal. Saya berapa kali diajak orang mau diajak makan. Terakhir kemarin mau diajak makan sama mahasiswa. Soalnya Pak dosen, kapan bisa ada waktu makan? Saya kalau diajak makan belum tentu bisa. Kemarin diajak Pak Aming aja saya makan, saya minta maaf sama Pak Aming. Pak Aming minta maaf ya. Saya tahu itu ikan yang dipancing Pak Aming, itu ikan kesukaan saya. Mungkin dia berdoa, Tuhan saya mau mancing dapat ikan gitu. Karena dia sering pulang nggak pakai ikan. Jadi waktu ditraktir gitu saya bilang, Pak Aming saya minta maaf karena saya ada acara karena anak saya nanti malam pulang. Jadi kami makan oleh keluarga supaya ngobrol, karena dia belum ketemu kokonya, adiknya belum ngobrol-ngobrol. Jadi kita bikin acara kemarin. Itu acara dibikin sebelum Pak Aming ngundang makan ya. Tapi hari ini Pak Aming 24 jam saya tunggu Pak. Kedua, selanjutnya saudara-saudara apa? Rencana bisa gagal. Orang mau nikah, bisa nggak jadi nikah. Saudara bayangin, undangan udah disebar. Sampai satu kali orang bilang, Pak Pendeta, boleh nggak minta tolong? Minta tolong apa? Tolong sampein sama tetangga, saya nggak jadi nikah. Pintu rumah segini. Pada siapa saya Bu? Om ada apa? Itu saya mau nyampaikan ini beritanya kurang baik. Kenapa? Iya bapak itu nggak jadi nikah katanya, jadi saya suruh nyampein. Yang ngundang dia yang batalin saya. Aduh saya bilang, semua itu bisa saudara-saudara. Apa yang nggak bisa? Hubungan bisa retak, hubungan suami istri, hubungan saudara bisa retak ketika terganggu dengan perekonomian kita bisa. Ingat bahwa goncangan itu nyata dalam hidup kita. Lalu apa yang kita bisa membuat kita kuat? Ibrani 12 ayat 27. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3, mulai. Segala yang dapat digoncang akan digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau tidak membangun keyakinan, tidak percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupanmu, engkau adalah bagian yang akan digoncangkan oleh keadaan ini. Tapi kalau engkau percaya Tuhan berdaulat atas kehidupanmu, sekalipun dunia sedang bergoncang, engkau adalah bagian yang tidak tergoncangkan itu. Sekarang ada padamu pilihan. Mau pilih yang digoncang atau tidak tergoncang. Aku cuma mengingatkan saja. Yang kedua, saudara-saudara, tetapi Allah tetap berdaulat. Perhatikan, walau bumi berubah, Allah tidak berubah.
Saudara, apapun semua Allah tetap benar. Jangan berpikir kok Tuhan lama nolong, enggak. Lalu kita berpikir Tuhan berubah, enggak. Tuhan enggak berubah. Tuhan tetap sayang pada kita. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi engkau tetap ada. Semuanya bisa berubah di dunia ini, saudara. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang abadi. Bahkan ketika dasar fondasi dunia mulai bergeser dari nilai-nilai positif ke nilai-nilai negatif. Tadi orang baik, sekarang tidak baik. Tadi orang murah hati, sekarang pelit. Tadi orang rajin, sekarang malas. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, berpeganglah pada fondasi surgawi, yaitu kebenaran firman. Jangan pegang yang lain. Hanya kebenaran firman yang pasti dalam hidup kita ini. Dunia mungkin bergejolak, tapi Tuhan tetap memerintah atasnya. Apapun saudara, di dunia ini tanpa seizin Tuhan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Berapa kali saya udah harus dipanggil menghadap Tuhan dalam penderitaan. Waktu anak-anak saya pindah rumah, saudara, saya selesai bangun rumah, anak-anak saya pindahin. Terakhir saya tinggal ngangkat gas. Tiba waktu saya buka, saudara-saudara, gasnya nggak mati. Saya bingung. Saya ingat apa yang saya pernah pelajarin. Saya lari ke meteran listrik. Meteran listrik dulu saya turunin. Karena rumahmu kalau bau gas, jangan otomatis main listrik, kesambar itu. Ketika on off-nya itu ada api. Saya turunin NCB yang di luar suruh. Udah itu saya gendong dengan tenang. Saudara, dengan tenang saya gendong, muka saya, rambut saya semua putih. Itu gas hidup. Bayangin 12 kilo. Saya buang aja dengan tenang, suruh cus ke dalam parit. Di parit dia kayak gas. Gitu. Semua baju saya buka, saudara-saudara. Saya tinggal pakai celana pendek. Saya tenang. Saya bilang sama Pak Security, tolong jangan lewat tukang pisang goreng, tukang bakso, apalagi tukang apapun, karena ini lagi bocor gas. Di stop sana di komplek. Saya pulang. Udah selesai itu, saudara, saya tinggalin. Saya bawa barang lagi. Saya ketemu istri saya di rumah yang sudah selesai dibangun. Istri saya bilang gini, Pi, kok tiba-tiba lu makin putih, Pi? Saya dalam hati saya, lu cuma mungkin tanya gue makin putih, tapi kalau tadi ada api, gue angus. Angus itu keadaan. Tapi kalau Tuhan belum izinkan, nggak izinkan. Betul. Makanya saudara-saudara nggak usah nyumpain suamimu kalau lagi kesal, doain biar mati, nggak bakal mati. Kalau belum waktunya Tuhan nggak bakal mati. Aman juga ya. Siapa kita? Oke? Dunia bergejolak, tapi Tuhan tetap memerintah. Perasaan boleh goyah, tapi janji Tuhan tetap kokoh bagi kita. Amin. Dia tetap menggenapi janjinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda yakinlah kalau Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Tanpa seizin Tuhan, kita nggak akan pernah mengalami sesuatu yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak akan takut, saudara-saudara? Karena kita punya iman yang teguh. Iman yang teguh itu bukan karena banyaknya kita punya. Iman yang teguh itu adalah kepercayaan siapa Tuhan yang kita sembah. Semakin dalam kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, semakin kuat iman kita. Mazmur 46 ayat 2 berkata, sebab itu kita tidak akan takut. Tidak semata-mata ayat ini ditulis tanpa alasan, saudara-saudara. Karena mereka mengenal siapa Yesus yang mereka sembah. Itulah yang membuat mereka tidak takut terhadap apapun yang akan mengganggu, menggoncang, dan mempengaruhi mereka. Kita tidak takut bukan karena dunia ini aman-aman saja, bukan. Kita tidak takut karena ada Allah yang menyertai kita. Suatu hari seorang anak kecil, saudara-saudara, usia belasan tahun pergi mancing sama ayahnya. Mereka pakai sampan yang kecil di tengah laut, saudara. Lagi anak-anak mancing, saudara-saudara, tiba-tiba cuaca berubah. Angin kencang, petir mulai sepertinya akan turun hujan. Mereka naik sampan, tidak ada peteduhan pelindung, itu begitu saja. Tapi angin cukup kencang sehingga membuat sampan mereka bergoyang. Sang ayah bertanya begini kepada anaknya, "Nak, kenapa kamu nggak nangis? Karena ada petir yang kencang. Kenapa kamu nggak takut? Karena angin kencang menggoyang sampan. Kenapa kamu nggak seperti orang ketakutan?" Anak itu dengan senyum dia bilang begini, "Aku nggak akan takut, aku nggak gantah.
selama ada Papa bersama dengan aku tidak akan takut. Saudara, apa yang kita bisa petik? Anak itu begitu yakin bagaimana tanggung jawab bapaknya, bagaimana bapaknya melindungi dia, bagaimana bapaknya menjaga dia, begitu yakin. Itu yang membuat dia tidak takut. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara, apakah anakmu pernah bertanya ketika engkau mengajak makan ke restoran? Dia akan bertanya begini, Papa, siapa yang bayar gitu? Nggak pernah kan? Karena dia yakin papanya pasti yang bayar. Tugasnya anak ngapain? Saudara yang bilang, bukan saya. Tugasnya mereka cuma menemani. Karena dia selama ada papanya, dia yakin damai, yakin tenang, dia yakin kuat, dia yakin dijagai oleh ayahnya. Itulah tugas seorang ayah. Saya nggak tahu kenapa Jumat ini saya dapat tema, jadilah ayah yang memperhatikan rumah. Itu apakah catnya udah buram? Saya pikir, saya renung-renung itu kalimat. Nanti kalau catnya buram, tinggal panggil Pak Poni aja ngecat lagi, pikirkan gitu. Atau perhatian atau apa, saya juga nggak tahu. Tapi saya lagi belajar, saudara-saudara. Dikasih tema ini. Kamu, aku, dan kita semua sama. Selama Bapak masih bersama dengan kita nggak usah takut. Kenapa kita harus takut, saudara-saudara? Dia pasti tolong kok, pasti sertai. Nggak usah macam-macam. Ketika ada hambanya, saudara-saudara sedang berjalan di sebuah kampung, di sebuah desa, keluar masuk desa, saudara-saudara, dia berjalan akan naik ke satu tempat. Tapi di kampung itu dia diledek-ledek anak-anak. Anak-anak berteriak, anak-anak berkata, botak, 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 botak. Tuhan perhatian nggak sama Nabi? Perhatian nggak? Perhatian. Apa yang dikirim Tuhan? Hah? Uang. Oh, ini jelas dong. Ini udah siang nih. Seorang Lampung udah lapar. Dikirim beruang. Saudara berpikir bagaimana mungkin Tuhan nggak menolong? Hal itu menjadi perhatian bagi kita. Apapun yang sekarang sedang kau hadapi, percayalah, dunia ini memang tidak aman. Bukan karena dunia aman, tapi karena ada Tuhan yang menyertai, maka kau punya rasa aman dalam hidup ini. Amin. Artinya apa ya saudara? Kita tidak takut karena kita tahu siapa Allah kita. Dia bukan hanya Tuhan yang ada di bait suci duduk manis diam, nunggu datang sembah, nunggu datang segala sesuatunya. Dia Allah yang turun dari bait sucinya untuk bersama dengan merasakan penderitaan umatnya, menolong umatnya. Tetapi penolong dalam kesesakan nyata, dia adalah Allah sebagai pribadi yang setia. Amin. Bagian yang kedua, dunia hidup dalam ketakutan, tapi kita dipanggil untuk hidup dalam iman. Bagaimana saudara-saudara mempraktekkan? Inilah momentumnya Bapak Ibu Saudara mempraktekkan iman. Situasi sekarang banyak yang takut kehilangan penghasilan, betul. Sampai orang dagang, saudara-saudara, kok lu dagang ini berapa? Semeter sekian, lu cuan berapa? Cuan ceban, lu mau nggak? Gua kasih cuan goceng, gua beli sama lu. Daripada nggak ada cuan, si cuan juga belum tentu datang ibadah. Tapi maksudnya cuan goceng doang, iya. Dia mikir, saudara-saudara. Sampai akhirnya bapak itu curhat sama saya. Bapak bisa bayangkan nggak? Goceng. Tapi kehilangan penghasilan. Takut akan masa depan anak. Semua sekarang begini, dampak. Nih, ntar anak saya mau pulang. Biasa kalau pulang itu saudara-saudara, pasti kita menitipkan sesuatu pada anak. Waktu kita beli ringgit, kursnya naik. Istri mulai ngomong, waktu dia pertama masuk segini ya, sekarang udah segini. Nanti dia lulus sudah berapa? Itu udah mulai. Itu ada dampak, saudara-saudara. Tapi percayalah, selama masih ada Tuhan, kita dipanggil untuk berharap pada Dia, bukan berharap pada yang lain. Ya, takut terhadap perang krisis global. Memang di mana-mana ada perang. Saudara-saudara, itu membuat kita takut, saudara-saudara. Tapi mari kita mulai takut hidup sendiri. Tapi yang terpenting bagi saya, ketakutan itu nanti akan kita tinggalkan. Apa yang itu? Mazmur 23 ayat 5. Aku tidak takut. Sebab apa? Engkau besertaku. Selama ada Tuhan bersama kita, kita nggak takut.
Selama ada ayahnya bersama anak kecil tidak akan takut. Selama engkau mempercayai Tuhan dalam situasi apapun, kau nggak perlu takut. Karena Tuhan akan bertanggung jawab terhadap semuanya. Yang ketiga, saudara-saudara. Oke. Kenapa kita tidak takut, saudara-saudara? Saat gelora meninggi, kasih dan janji Tuhan menenangkan hati. Yang ketiga, karena masih ada janji dan kasih Tuhan yang bisa menenangkan hati. Waktu saya jemput anak saya, saudara-saudara, hari Kamis selalu, saudara-saudara, itu pukul 00. Saya nggak tahu pukul tepatnya, tapi pukul 00 belum ketemu saya sama dia. Saya jalan, istri saya bilang duduk di sini aja, tunggu kali dia keluar. Saya jalan keliling. Waktu saya jalan keliling-keliling di pojok bandara itu, saya melihat ada laki-laki dan perempuan. Yang perempuan sudah nangis, sudah mau coba ditenangkan, saudara-saudara. Tapi Allah, gitu kira-kira lah. Karena saya pikir dia bukan orang Indonesia. Saya lihat dari perawakannya, dari hidungnya, saudara-saudara, boros napasnya gitu loh ya. Dari rambutnya agak pirang, saya ngerti dia orang dari bukan Indonesia. Tapi nggak berapa lama aku sampai kembali ke tempat istriku. Kulihat dia lewat dari depan. Tadi dia nangis, dirayu-rayu sama lakinya, nggak mau dipegang pula, gitu. Saya sempat lihat gitu. Lalu saya berpikir, apa yang membuat dia bisa tenang, bisa diam? Pasti ada janji yang diucapkan suami. Betul? Tenang, nanti saya beliin sepatu dari kaca, gitu. Tenang. Saya melihat itu, saudara-saudara, saya berkeyakinan seperti itu. Sekalipun ribut air berbuih, sekalipun gunung-gunung goncang gelora, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Itu tidak akan memberikan ketakutan pada dirimu. Karena ada janji Tuhan yang membuat kita tenang. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Jadi kalau kita punya iman itu, saudara-saudara, bukan untuk menghalaukan masalah, menghalaukan badai, menghalaukan persoalan, bukan. Iman itu dipakai adalah untuk kita bisa melewati badai masalah persoalan itu. Bukan untuk menghalaukan, tapi untuk menghadapi masalah itu. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Yesus ketika dalam perahu, dia tidak melenyapkan laut, saudara-saudara. Tapi dia berkuasa atas laut. Sehingga ketika laut bergelora, Yesus cukup bilang apa? Diam. Lautnya tenang. Betul? Karena dia berkuasa. Saudara, kalau mengenal Yesus belum sampai seperti itu, kita masih jadi orang yang sering khawatir, saudara. Sering takut, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak menghilangkan laut, Yesus tidak menghilangkan badai, tapi dia menguasai laut, dia menguasai badai, sehingga laut dan badai tunduk kepadanya. Dia berkata, diam itu laut. Kalau kita bilang, diam sama istri saya, kamu yang diam, katanya. Berarti istri itu ras terbesar lebih kuat dari laut dan badai. Tidak bisa kita bilang diam. Karena saya lihat sudah mulai merapat mata, saya sedikit bercanda. Oke. Berikut. Tenang karena dikuatkan oleh kasih dan janji. Ingat tuh, ini ciri kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pudar. Sampai kapanpun tidak pudar. Sampai apapun, tidak akan pernah pudar kasih Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh, kita yang menjauh dari Tuhan. Kasihnya tidak pudar, sekalipun dunia berubah, kasihnya Tuhan tetap dinyatakan. Janjinya tidak batal, saudara-saudara. Saya berapa kali dijanjiin, berapa kali batal. Ngajak makan batal. Saya kadang-kadang berpikir, ini orang mengajak saya makan punya niat atau enggak sih? Jangan-jangan mau minta terakhir ngomong aja gitu loh. Saudara, batal. Sekalipun keadaan berbalik, dia hadir tidak tergoyahkan, dia hadir pasti hadir, saudara, dalam segala sesuatu. Walaupun kadang-kadang kata kehadiran Tuhan itu suka diplesetkan sama itu ya, sama si ya yang itulah, dia suka melesetkan. Kadang-kadang dibilang pendeta minta Tuhan hadir, dia nggak tahu kan Tuhan hadir banyak bentuk. Dalam kita sedih dihiburkan itu Tuhan hadir, Roh Kudus hadir. Kita bokeh dikasih kantau itu Tuhan hadir dalam berkat. Jangan berpikir zaman dulu Tuhan hadir kita kebakar gitu, enggak.
Berpikirlah modern dan maju. Yang begitu kalau nggak sekolah Alkitab ya. Jadi kalau nggak sekolah Alkitab jangan banyak ngomong, lebih baik diam saja lah ya. Oke, Yesaya pasal 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang, kasih setia Tuhanku tidak akan beranjak daripadamu. Ingat itu, kasih setia Tuhan itu tidak beranjak daripadamu. Dunia boleh bergoncang, tapi kasih Tuhan tetap menjadi jangkar bagi jiwa kita. Apa fungsi jangkar? Saudara-saudara, membuat kapal tenang. Jatuhkan jangkar, dia akan kuat, tertancap di dalam kapal itu, tidak akan pernah berputar-putar, berputar-putar, tapi tidak pergi kemana-mana. Kenapa? Karena ada jangkar yang mengikatnya. Saudara, mungkin kalau kita bisa bicara, saudara-saudara, tentang guncangan itu, kita pun bisa tergoncang, tergoyang-goyang, tapi kita tidak sampai hanyut terbawa oleh arus, karena ada jangkar yang mengikat kita. Sebagai penutup, saya sampaikan khotbah saya. Mazmur 46 bukan hanya nyanyi pujian, tapi deklarasi iman di tengah goncangan. Bapak Ibu, saatnya sekarang kau praktekkan imanmu. Saatnya sekarang kau petunjukkan imanmu di tengah-tengah situasi ini. Yakin dan percaya Tuhan pasti nyatakan janjinya padamu. Saatnya sekarang. Bukan ketika dunia baik-baik, saatnya sekarang. Kau tunjukkan iman. Tuhan, aku memang tinggal di lingkungan yang sedang tidak baik, tapi aku percaya Tuhan pasti pelihara aku. Begitu mempraktekkan imannya, mengucapkan perkataan-perkataan yang positif tentang Tuhan. Saudara, yakin pada dunia bisa berubah, tapi Allah kita tidak berubah. Dia tidak pernah berubah. Dunia bisa bergoncang, tapi kita tidak akan takut. Kenapa? Mazmur tadi bilang, karena ada satu tempat yang tidak tergoncangkan dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau dalam penyembahan hadirat Tuhan, kau hanya cukup merasa satu, sukacita. Walaupun utang harus dibayar besok, sukacita. Walaupun duit belum datang, sukacita. Karena orang dalam hadirat Tuhan biasanya ada kesenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Kau bisa nangis karena kebahagiaan, bukan karena sedih. Kau bisa nangis karena ada ketenangan dalam jiwamu. Itu sebabnya engkau perlu, kita perlu sama-sama kita mencari dan masuk dalam hadirat Tuhan setiap hari dalam hidup ini, supaya kita mengerti. Dan terakhir pesan firman, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Artinya Tuhan sedang berbicara. Engkau sebagai orang percaya, tenang. Aku akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kau hadapi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jika engkau sedang ada di tengah badai apapun, saya mau mengatakan, yuk ingatlah Tuhan yang berdaulat, bukan badai yang berdaulat. Yang kedua, kau bisa kuat, kau bisa tidak takut karena engkau sudah membangun imanmu di dalam peribadatanmu, di dalam komunitas. Saya mau harap Bapak Ibu Saudara Anda bisa bergabung di Komsel ya. Karena Komsel itu kita bisa gali firman. Di sini saudara saya khotbah apa, saudara nggak bisa protes. Pendeta diam dulu, saya mau tanya. Nggak ada saudara. Saya suruh keluar itu sambil bawa kolektor. Ya saudara, nggak ada begitu. Karena dalam ibadah nggak ada. Tapi dalam Komsel saudara bisa tanya firman kan. Jadi pengetahuanmu tambah dalam. Dan yang ketiga, karena ada satu tempat yang tidak tergoncangkan, hadirat Allah. Diam dan ketahuilah, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Kiranya Tuhan memberkatin kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak Bapak Ibu Saudara. Aku berdoa buat umat-umatmu yang hadir siang hari ini. Aku tidak mengerti badai apa yang mereka sedang hadapi, tapi aku percaya satu hari Tuhan akan mengulurkan tangannya, membawa dia berjalan melintasi badai itu dengan tuntunan tangan Tuhan, membawa dia melewati badai itu dengan penyertaan Tuhan, membawa dia berjalan dalam badai itu dengan kekuatan Tuhan. Apapun tak dapat menghambatnya kalau Tuhan sudah bersama dengan dia. Berkati umat-umatmu yang sedang kekurangan, kiranya Allah buka sumber berkat yang baru supaya mereka dicukupkan. Aku percaya tidak ada orang-orang percaya akan kelaparan. Orang percaya akan dicukupkan. Jika ada di antara kami yang sudah lama sakit dan belum sembuh, sembuhlah Tuhan. Supaya itu tidak mengganggu imannya untuk percaya padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucapkan syukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil kita berkata lewat pujian ini, yakinlah bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kau ucapkan
lewat lagu ini. Oh, katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Katakan pada Dia Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin ada sesuatu yang sedang bergejolak di dalam kehidupan. Apakah perekonomianmu? Apakah usahamu? Apakah pekerjaanmu? Atau hubunganmu dengan keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak? Atau sakit penyakitkah yang sedang bergejolak, badai itu datang padamu? Tapi satu yang saya mau ingatkan, masih ada Tuhan yang memberikan kita pengharapan. Masih ada Tuhan yang memberikan kita pertolongan. Masih ada Tuhan yang mengulurkan tangannya bagi kita untuk menopang. Sekuat-kuatnya badai, lebih kuat lagi tangan Tuhan. Sekuat-kuatnya badai, ada batas waktunya Dia akan pergi meninggalkan kita. Itu sebabnya imanmu jangan biarkan lemah. Bangun, pelihara, kasih makan imanmu, supaya imanmu itu yang membawa engkau pada keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan kerjakan di kemudian hari. Ada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangun kerohanianmu, karena dengan kerohanian itulah engkau bisa kuat. Bukan karena dunia aman, tapi karena kerohanian yang kau bangun dalam Tuhan membuat engkau kuat. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari setiap kita mengangkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Setiap orang yang sudah mengangkat roti, mari berdoa pribadi masing-masing menghadap Tuhan. Perkenankan kami Tuhan masuk dalam persekutuan dengan perjamuan Tuhan. Roti melambangkan tubuh, anggur melambangkan darahmu akan menyatu dalam kehidupan. Di
Jika sepanjang minggu ini kami ada salah, dosa yang tidak berkenan di hadapan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan, sehingga roti dan anggur ini mendatangkan berkat dan mukjizat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Semua kita menaikkan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur semua kebaikan-Mu, semua kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan. Katakan lagu ini dari dalam hatimu, kau akan terbang. Di saat bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara-saudara, pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.